Oke, kita lanjut ke obligasi korporasi. Sebelumnya obligasi pemerintah. Ini bedanya apa? Dari sisi nama belakangnya, ya. Bahwa obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan atau korporasi, ya, untuk mendapatkan pendanaan. Jadi nggak cuma pemerintah nih yang butuh duit, ya, perusahaan juga butuh duit. Kadang mereka kan buat buat capek, ya, capital expenditure, modal kerja, ya, buat operasional. Mereka buat bangun pabrik baru, mungkin mau beli tanah, mau beli apa, biaya apa, persediaan barang dan lain-lain kan butuh duit, ya. Mereka nggak semua ada cash, makanya mereka ngutang. Nah, ngutangnya mungkin salah satu apa, instrumen yang paling menarik yaitu mengeluarkan surat utang, ya. Karena di sisi lain surat utang ini pertama murah, ya, bunganya murah dibandingkan dengan pinjam kredit ke bank. Yang kedua juga biasanya jangka waktunya panjang, lebih lama, gitu ya. Jadi also ini better pertengahan, ya. Biasanya yang paling aman itu mengeluarkan saham, yang kedua obligasi, nah, yang ketiga terakhir biasanya minjem ke pihak ketiga, ya, itu ke bank, itu yang kedua. Jadi tujuan utamanya perusahaan menerbitkan obligasi itu biasanya untuk membiayai ekspansi, eh, proyek baru atau restrukturisasi utang. Dia sebelumnya punya utang nih ke bank, dia mau lunasin nih, ya udah caranya mengeluarkan obligasi atau surat utang baru. Paham, ya? Jadi restrukturisasi ini utang dibayar dengan utang lagi gitu, dari lubang untuk lubang seperti itu. Sama di perusahaan juga bisa melakukan seperti itu. Tapi itu sah nggak? Sah juga. Yang penting selama utangnya lancar kebayar, gitu ya. Nah, karakteristik dari obligasi korporasi ini seperti apa? Ini teman-teman ada 5 poin, ya. Yang pertama adalah penerbit di sini. Jadi penerbitnya ini perusahaan, jelas, ya, karena korporasi perusahaan. Nah, perusahaan ini juga ada dua jenis yang paling umum, yaitu perusahaan swasta dan juga perusahaan BUMN, badan usaha milik negara, ataupun BUMD, badan usaha milik daerah. Ya. Jadi artinya perusahaan swasta maupun BUMN itu bisa mengeluarkan obligasi. Ya, sangat mungkin, ya, teman-teman, ya. Nanti prosesnya seperti apa itu kita nanti bahas di lain waktu. Tapi intinya obligasinya ini bisa diterbitkan oleh semua perusahaan. Yang kedua, imbal hasil, bunga atau kupon cenderung lebih tinggi dibandingkan obligasi pemerintah. Jelas, ya, karena pemerintah itu menjadi acuan juga, leading, ya, di leading. Nah, obligasi pemerintah ini kan karena dijamin oleh pemerintah, jadi obligasinya kadang nggak setinggi yang ada di korporasi. Karena korporasi ini ditentukan oleh yang namanya rating ataupun tingkat kepercayaannya. Gitu. Tapi rata-rata obligasi korporasi itu lebih tinggi dibandingkan pemerintah. Contohnya mungkin pemerintah saat ini 6%. Biasanya korporasi di 7, 8, 9, 10. Gitu ya. Nah, nanti korporasi juga dihitung berdasarkan rating. Kalau ratingnya tinggi, biasanya kuponnya makin kecil. Tapi kalau ratingnya rendah, maka kuponnya makin tinggi. Ini resiko tadi, ya. Yang ketiga, risiko. Ini lebih tinggi dibandingkan obligasi pemerintah. Jelas, karena kalau obligasi pemerintah dijamin oleh pemerintah, oleh negara, nah kalau obligasi korporasi itu jaminannya adalah perusahaan tersebut, ya. Namanya perusahaan kan bisa naik turunnya, kadang laba, kadang tidak, gitu. Labanya naik, labanya turun, gitu kan. Nah, ada risiko di situ, ya, nah, risiko usaha. Sehingga di sini resikonya juga kita harus perhatikan, ya, jadi lebih tinggi. Makanya kuponnya lebih tinggi juga. High risk, high return. Yang keempat, jangka waktu. Ini juga sama, ya, pendek, menengah, panjang. Sama kalau. Terus yang kelima, credit rating. Itu menentukan keamanan. Credit rating ini dari Pepindo, ya. Ada triple A, double A, double A plus, terus A plus, itu ya single A plus, teman-teman.
Jadi rating itu terus sampai C, D ya. Kalau D udah gagal bayar lah tuh. Maka semakin tinggi ratingnya semakin mudah untuk melakukan obligasi. Jenis obligasi korporasi ya, ini hampir sama juga dengan yang tadi yang pemerintah. Di sini ada obligasi konvensional. Ini kita gunakan bunga tetap maupun yang mengambang. Ini sifatnya bunga ya di awal langsung. Terus ada obligasi konversi. Gitu. Jadi obligasi konversi ini contohnya ya perusahaan Sties nih mengeluarkan obligasi. Eh, Ternyata jenisnya konversi. Maka nanti di akhir itu akan dikonversi dalam bentuk saham atau komoditas. Ya, jadi hmm, nanti dikembalikannya dalam bentuk saham bukan dalam bentuk uang. Yang ketiga, obligasi subordinasi. Ya, ini artinya adalah lebih beresiko karena prioritas pembayarannya lebih rendah. Artinya ini nanti coba kita lebih telah lagi ya mengenai obligasi subordinasi. Saya juga yang pernah saya alami di konvensional maupun konversi. Kalau yang subordinasi ini belum eh, pernah ya saya dagang gitu, ataupun tawarkan atau pernah alami ya seperti itu. Nah, tapi di sini kalau kita lebih dalam lagi ada keuntungan dan kerugiannya. Nah, untuk keuntungan investasi obligasi yang pertama di sini imbal hasil tinggi. Jadi di sini kuponnya itu lebih tinggi dibandingkan yang pemerintahnya rata-rata ya, teman-teman ya. Terus diversifikasi portofolio cocok buat investor dengan profil moderat hingga agresif. Jadi kalau ini tadi konservatif, kalau yang pemerintah, kalau yang obligasi korporasi karena risikonya lebih tinggi maka dia masuk profil moderat dan juga agresif ya karena ada risiko gagal bayar ya korporasi tersebut. Nah, keuntungannya selanjutnya adalah likuiditas. Ini bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Jelas ya. Jadi nanti ada yang nampung, ada yang beli, yang jual juga. Nah, yang keempat, potensi pertumbuhannya. Ini terhubung dengan kinerja perusahaan tersebut. Artinya, ketika perusahaan itu tumbuh dengan sesuai ekspektasi, biasanya obligasinya juga akan dipenuhi. Ataupun sesuai ekspektasi ya, sama yang kuponnya juga gitu. Jadi ini berkorelasi positif dengan kinerja perusahaan. Nah, yang selanjutnya kalau tadi ada keuntungan, di sini resikonya ada 4 juga. Risiko kredit ini sama ya. Jadi kalau kita lihat perusahaan ya, namanya perusahaan itu ada potensi untuk gagal bayar utang, mungkin karena faktor ABC-nya itu teman-teman. Yang kedua risiko bunga, ini sama juga, suku bunga naik, obligasinya turun harganya ya. Yang ketiga ini selebritas, jadi kadang beberapa obligasi ini nggak liquid ya teman-teman, nggak ada yang mau beli gitu karena bayarnya nggak ada gitu, perusahaannya nggak mau nampung lagi. Nah di sini ada risiko itu likuiditas ya, maka kita harus pertimbangkan sebelum membeli perusahaan obligasi korporasi. Empat adalah risiko pasar. Ya ini juga ada fluktuasi ya untuk harga obligasi. Nah, kesimpulan di sini teman-teman ya, tips memilih obligasi korporasi teman-teman. Jadi yang pertama periksa dulu kredit ratingnya ya. Jadi sebelum membeli obligasi korporasi kita lihat dulu ratingnya. Pilih ya rating yang paling tinggi. Jadi jangan terlalu rakus gitu ya, terlalu melihat returnnya nih tahun 20% ya. Itu pasti gagal bayar kemungkinan ya teman-teman ya. Ada risiko di situ sangat tinggi risiko gagal bayar. Nah, kita yang aman-aman aja lah dari kredit ratingnya nanti. Pahami risiko, jadi pastikan juga dengan profil Anda. Kalau teman-teman biasa deposito, ya jangan langsung ke yang obligasi korporasi, lebih baik ke obligasi negara dulu. Ya, nanti kalau udah paham sedikit-sedikit naik ke obligasi korporasi.
Jadi teman-teman pahami dulu karena yang memahami itu diri kita sendiri ya. Yang ketiga diversifikasi, jadi jangan hanya bergantung satu jenis obligasi aja, teman-teman bisa diversifikasi. Contohnya ada obligasi perusahaan A, B, C gitu ya, terus juga jangka waktunya ada yang pendek, menengah, dan juga panjang. Nah, kesimpulan di sini, jadi teman-teman kalau yang tadi profil risikonya moderat sampai agresif ini cocok karena dia ada investor potensi imbal hasilnya lebih tinggi ya dibandingkan obligasi pemerintah. Jadi sini cocok buat investor yang mencari imbal hasil lebih besar. Nah, yang kedua adalah butuh pertimbangan karena ini resikonya lebih tinggi, maka teman-teman harus mempertimbangkan resiko tersebut ya. Nah, yang terakhir diversifikasi. Itu ya, mungkin teman-teman saya izin stop.